Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Ridi Azhari, NIM 205231190 dari kelas Perbankan Syariah 4E. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang inflasi dan pengangguran. Simak video berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Teori inflasi ada 3, yaitu yang pertama, teori kuantitas, tingkat harga yang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Yang kedua, teori Keynes, yaitu keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan. Yang ketiga, yaitu teori struktural, produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Selanjutnya, kurva Phillips. Kurva Phillips menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, para pembuat kebijakan harus secara sementara memperbesar angka pengangguran. Dan untuk mengurangi pengangguran, mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi, disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku seperti harga bahan bakar naik, upah buruh naik, dan lain-lain. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Selanjutnya, jenis inflasi menurut besarnya. Yang pertama yaitu inflasi ringan, di bawah 10%. Kedua, inflasi sedang, antara 10% sampai dengan 30%. Yang ketiga, inflasi berat, 30% sampai dengan 100%. Yang keempat, hiperinflasi, yaitu di atas 100%. Menurut Samuelson dan Nordhaus mengkategorikan yang pertama, low inflation atau single digit inflation, yaitu di bawah 10%. Yang kedua, galloping inflation atau double digit bahkan triple digit inflation, yaitu 20% sampai dengan 200%. Yang ketiga, hyperinflation, yaitu di atas 200%. Selanjutnya, berdasarkan sumber inflasi. Yang pertama, demand pull inflation, inflasi karena tarikan permintaan. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi karena dorongan biaya. Berdasarkan asal inflasi, yang pertama domestic inflation, yang kedua foreign atau imported inflation. Kemudian selanjutnya dampak inflasi. Yang pertama, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan negara. Yang kedua, mendorong tingkat bunga. Yang ketiga, pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Yang keempat, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Selanjutnya adalah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara, atau bisa disebut dengan tingkat pengangguran. Pengangguran atau unemployment tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Selanjutnya adalah kategori penganggur. Berdasarkan alasan mengapa menganggur. Yang pertama yaitu penganggur friksional, merupakan menganggur karena sedang dalam merupakan peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Yang kedua, penganggur struktural, merupakan belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. Yang ketiga, penganggur musiman, karena kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau dalam kondisi menurun. Berdasarkan seberapa intensif dia menganggur. Yang pertama yaitu penganggur penuh, yaitu tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali atau tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan. Yang kedua, setengah menganggur,
yaitu bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau tidak sepenuhnya menganggur. Yang ketiga, penganggur terselubung, merupakan seperti bekerja untuk mendapatkan upah tapi pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif. Selanjutnya, penyebab dan dampak. Penyebabnya yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, rendahnya laju investasi produktif. Ketiga, siklus bisnis yang melemah. Keempat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Yang kelima, strategi industri yang labor saving. Dampaknya yaitu yang pertama, meningkatkan angka kriminalitas. Yang kedua, menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan angka kemiskinan. Yang keempat, menurunkan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Yang keempat, memberikan penyuluhan ke masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun jika dibiarkan secara terus-menerus, maka inflasi dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah pengangguran. Inflasi adalah sebuah kondisi di mana harga-harga barang naik secara umum. Sedangkan pengangguran adalah sejumlah tenaga kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja. Hubungan inflasi dengan pengangguran cukup erat kaitannya. Inflasi dapat menyebabkan daya saing produk dalam negeri meningkat karena harga jual barang-barang domestik akan naik. Sementara masyarakat akan membeli barang impor. Barang domestik yang mahal tentu akan berpengaruh pada tingkat penjualan perusahaan. Dan agar perusahaan mampu bertahan di tengah inflasi, maka perusahaan harus mengurangi faktor produksi yang mereka miliki. Salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.